Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Septia Nursa Putri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram INTB, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 5 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab dalam konteks kekinian, lebih khusus kepada eksistensi bahasa Arab dalam konteks kekinian, juga pesan dan kesan saya dari penyampaian kuliah umum dari pertama dari Dr. Zaki Ismail tentang bahasa Arab dan bahasa-bahasa dunia, yang kedua dari Ustadz Dr. Lalu Turjiman Ahmad tentang bahasa Arab dan peradaban pra-Islam. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Al-Hadarah Al-Arabi Al-Mu'asyirah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang eksistensi bahasa Arab dalam konteks kekinian atau dalam sekarang ini, pada zaman sekarang ini. Pada sekarang ini bahasa Arab digunakan sebagai dua hal atau tiga hal lah. Yang pertama sebagai komunikasi sehari-hari, sebagai suatu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa untuk memahami suatu bidang ilmu pengetahuan, lebih khusus kepada ilmu agama, Islam, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain secara lebih umum. Terus yang ketiga, bahasa Arab juga digunakan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai ilmu tahu bahwa bahasa Arab dijadikan sebagai suatu ilmu yang dipelajari. Baik, untuk yang pertama kali bahasa Arab digunakan sebagai ilmu komunikasi. Pada sekarang ini bahasa Arab menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris, secara resmi digunakan oleh PBB, yaitu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada sekarang ini bahasa Arab digunakan lebih dari 280 juta orang dari seluruh dunia dengan 25 negara. Jadi bisa kita ketahui bahwa ternyata bahasa Arab banyak digunakan atau menyebar luas di seluruh dunia. Bahasa Arab juga menjadi bahasa peradaban selama 14 abad ini. Selain sebagai bahasa internasional, bahasa Arab digunakan juga di negara-negara Timur Tengah, digunakan di negara-negara Afrika Utara. Selanjutnya, bahasa Arab sebagai ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab juga dipelajari untuk menambah ilmu pengetahuan juga tentunya, dari berbagai khususnya bahasa Arab itu dipelajari oleh negara-negara Islam. Negara-negara Islam untuk lebih khusus untuk memahami agamanya, yaitu agama Islam, yaitu dari pedomannya itu Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Terus yang ketiga juga bahasa Arab itu sebagai untuk memahami suatu bidang ilmu pengetahuan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab digunakan oleh para ulama-ulama terdahulu untuk menciptakan suatu kitab, di mana kitab itu menggunakan bahasa Arab, seperti karya Ibnu Sina Al-Qanun At-Tib, yaitu tentang kedokteran, yaitu ada Qawaid Al-Falsafah tentang filsafat, ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga lainnya. Ulama-ulama terdahulu itu menulisnya dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga beberapa dari ilmuwan pada sekarang ini mempelajari bahasa Arab untuk bisa memahami buku-buku tersebut untuk digunakan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu tersebut, atau sebagai referensi, sebagai materi baru, seperti itu. Baik, bahasa Arab berkembang secara pesat di seluruh dunia, menyingkir beberapa bahasa yang dari Syria, beberapa bahasa Mesir, dan juga bahasa Yunani. Bahasa Arab menunjukkan kontribusi besarnya dalam dunia dengan adanya angka Romawi, yaitu Arabic Normalis, sehingga di sinilah kita bisa mengetahui bahwa bahasa Arab memang sudah mendunia dan sudah memiliki ekstensi besar dalam konteks sekarang ini, pada zaman sekarang ini. Selanjutnya, bahasa Arab ternyata juga bahasa Arab dipelajari oleh universitas di Eropa atau di negara-negara Eropa
untuk memahami seperti tadi, untuk memahami referensi-referensi yang mereka gunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti tadi karya Ibnu Sina dan karya-karya lainnya, sehingga mahasiswa-mahasiswa di sana dalam mempelajari buku-buku ini secara tidak langsung harus mengetahui bahasa Arab, sehingga bahasa Arab digunakan sebagai mata kuliah wajib di beberapa universitas di Eropa. Selanjutnya, bahasa Arab juga digunakan sebagai komunikasi dalam bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang politik pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara Timur Tengah memiliki sumber daya energi yang tinggi dan juga mineral yang terbesar di dunia, sehingga menjadi peluang besar bagi negara-negara lain untuk melakukan bisnis atau mitra dengan negara-negara Timur Tengah. Mereka melakukan investasi dan melakukan kerjasama bisnis dengan orang-orang yang ada di Timur Tengah, sehingga untuk mencapai komunikasi dengan baik, mereka mempelajari bahasa Arab. Mereka belajar untuk bisa ngomong bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, untuk berbicara dan untuk bisa melakukan investasi atau bisa melakukan kerjasama bisnis dengan orang-orang yang ada di Timur Tengah. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik juga, politik pemerintahan juga, beberapa negara mempelajari bahasa Arab untuk melakukan hubungan politik dengan negara-negara Timur Tengah ini. Sebenarnya perkembangan bahasa Arab atau penyebaran bahasa Arab itu tidak terlepas dari penyebaran agama Islam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa agama Islam itu sangat terkenal dengan bahasa Arab karena pedomannya menggunakan bahasa Arab. Orang beribadah dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga penyebaran Islam yang sangat besar ke seluruh dunia juga membuat bahasa Arab juga menyebar ke seluruh dunia dan dipelajari di seluruh dunia yang ada umat Islamnya, sehingga bahasa Arab itu digunakan hampir di mayoritasnya itu dari negara-negara Timur Tengah, dari negara-negara Islam seperti Palestina, Pakistan, Yaman, Mesir, dan juga lain-lain. Seperti itu eksistensi bahasa Arab di era sekarang ini, bahwa jadi kesimpulannya bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Bahasa Arab banyak dipelajari oleh orang-orang Eropa, tidak hanya orang-orang Islam atau negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Bahasa Arab digunakan atau digunakan oleh 25 negara dan juga 20 universitas yang saya ketahui itu mempelajari bahasa Arab. Sekarang saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya terhadap kuliah umum. Yang pertama dari pemateri Ustadz Zaki Ismail, yaitu tentang bahasa Arab dan bahasa-bahasa dunia. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Zaki Ismail atas penyampaian materinya kepada saya dan kepada kami umumnya, bahwa saya sangat bersyukur dan saya sangat beruntung sekali bisa mendengarkan penyampaian materi dari Ustadz Zaki Ismail. Saya mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya saya tidak ketahui tentang bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab digunakan oleh orang-orang Korea, orang-orang Cina, dan tidak heran jika mereka bisa menggunakan bahasa Arab. Mahasiswa-mahasiswa juga itu belajar bahasa Arab. Yang sebelumnya saya kira bahasa Arab hanya digunakan oleh orang-orang Islam atau negara-negara Islam, ternyata tidak. Bahasa Arab digunakan oleh orang-orang dari Korea dan juga Cina dan juga negara-negara lainnya. Bahwa semakin saya ketahui bahwa ternyata bahasa Arab memiliki kedudukan yang tinggi di dunia. Pesan saya maksudnya, semoga kedepannya Ustadz terus memberikan kontribusi besar untuk penyiaran atau syiar-syiar bahasa Arab agar terus bisa berkembang pesat, bisa menyanyi bahasa Inggris yang sekarang masih menjadi bahasa internasional pertama, dan bisa terus menjadi bahasa yang terus berkembang tentunya, dan bisa untuk generasi selanjutnya, dan Ustadz bisa terus menyampaikan ilmu beliau bisa terus untuk generasi selanjutnya. Yang pemateri kedua yaitu Ustadz
Dr. Lalu Turjiman Ahmad. Terima kasih juga sebelumnya, saya sangat beruntung, saya sangat bersyukur juga diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Lalu Turjiman Ahmad. Penyampaian yang sangat menarik, penyampaian yang sangat sistematis, yaitu tentang bahasa Arab dan peradaban pra Islam, yaitu tentang syair. Lebih khusus yang dibahas adalah tentang syair. Yang saya ketahui bahwa syair itu cuman hal yang negatif, yaitu yang sering diperlombakan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu sebelum Islam, yang diagung-agungkan oleh orang-orang Arab, itu tentang syair sebelum datangnya Al-Quran. Saya juga mengetahui bahwa Al-Quran dan hadis itu datang untuk mengalahkan syair dan untuk mencela. Ada juga beberapa ayat yang tentang untuk mencela dari syair, tapi ternyata tidak. Ternyata syair malah digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, di mana ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang tafsir juga itu diambil dari syair, seperti ilmu bayan. Ternyata itu juga berasal dari syair sebagai referensi atau sebagai acuannya. Saya juga baru ketahui bahwa syair itu digunakan di Arab atau orang jahil itu sebagai untuk sebelum peperangan, sebagai untuk sebelum pemilihan kabinet, sebagai untuk romantis juga. Ternyata syair itu banyak digunakan dalam kehidupan atau dalam segala aspek oleh orang-orang Arab. Terima kasih telah memberikan kami telah memberikan saya suatu hal yang sangat jarang orang ketahui tentang syair tentunya. Dan ternyata syair juga memberikan kontribusi besar dalam pembelajaran bahasa Arab atau dalam bahasa Arab. Pesan saya semoga doa saya semoga Ustadz tetap sehat, panjang umur, sehingga tetap memberikan kontribusi besarnya untuk mahasiswa-mahasiswanya terus belajar bahasa Arab, untuk tetap menyiarkan, untuk memberikan karya-karya baru untuk penyebaran atau pembelajaran bahasa Arab bagi kami dan generasi selanjutnya yang mempelajari tentang bahasa Arab. Mungkin hanya itu kesan dan pesan dari saya. Itu hanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.